أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين وأدخلنا في زمرة عباده المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri memperhatikan apa yang akan dijadikan bekal untuk hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena sungguh Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Al-Hasyr ayat 18. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, menjadikan kita hamba-hamba yang sehat lahir batin, kuat dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mumpung masih di bulan Maulid, lebih afdol kita ekspresikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah badai penghinaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di negara lain. Mari kita tampakkan, kita buktikan, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap cinta dan setia kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amat sangat banyak item keteladanan beliau yang tidak mungkin saya jelaskan di sini semuanya. Secara konklusif, saya ingin menjelaskan bagian tertentu saja. Satu, harus kita sadari, kita fahami bahwa keteladanan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum yang lain-lain adalah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Misi utama beliau di samping risalah tauhid, misi tauhid adalah misi akhlak. Mari kita bertekad untuk bagaimana meneladani akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak pada diri sendiri. Intinya, mari kita sadarkan diri kita bahwa kemanapun, dimanapun, kapanpun, kita ini selalu dilihat, didengar, diketahui, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan didukung dengan utusan beliau, utusan Allah SWT, yaitu malaikat hafadzah, malaikat raqib, malaikat atid yang mengawasi kita. Dengan kita merasa itu, maka kita mesti mikir, terukur kalau berbuat menyimpang, baik vertikal
maupun horizontal. Intinya kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh malaikat-malaikat yang diutus untuk ngawasi kita. Ini penting sekali, ini esensial sekali, karena dengan ini perilaku kita, ucapan kita, pikiran kita akan terkendali, akan terukur oleh diri kita sendiri. Yang kedua, sebelum syariat Islam diekspos oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali keteladanan dan ibadah beliau adalah membaca Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran itu 10 tahun sebelum kewajiban sholat, 12 tahun sebelum zakat dan haji, 12 tahun sebelum puasa. Jadi syariat pertama kali adalah membaca Al-Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pertama kali sebelum yang lain-lain. Oleh karena itu mari kita nasihati diri kita masing-masing untuk meneladani Nabi. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa tilawah. Dan tilawah Al-Quran itu pahalanya per huruf, bukan per halaman, bukan per juz, bukan per ayat, per huruf. Saya yakin semuanya sudah paham itu. Paling renes, paling mentes, membaca Al-Quran sebentar aja sudah banyak pahalanya. Bahkan penelitian di barat sudah sangat syarat menyatakan bahwa membaca Al-Quran itu obat, membaca Al-Quran itu sehat, membaca Al-Quran itu segar. Sel-sel tubuh ini akan tervibrasi. Diri ini, air di dalam diri kita akan tervibrasi oleh getaran bacaan Al-Quran. Yang meneliti adalah Dr. Ridho dari Amerika. Jadi bahkan bukan hanya Dr. Ridho, banyak sekali ahli kesehatan yang meneliti vibrasi Al-Quran, getaran, ioni, energi positif Al-Quran. Maka jangan pernah ada terlewat hari tanpa membaca Al-Quran, ya semampunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bukan Al-Quran yang kita baca tiap hari dalam sholat, yaitu Fatihah dan Al-Ikhlas, itu maklum sudah. Yang di luar itu banyak bukti-bukti bahwa orang sakit yang dokter tidak bisa menyembuhkan, tapi sembuh dengan dibacakan Al-Quran. Banyak sekali. Motif kita jangan hanya itu, motif kita adalah kita memang ingin komunikasi, ingin mukalamah dengan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, maknanya siapa yang ingin ngobrol dengan Allah, ingin chatting dengan Allah, bahasa sekarang, bacalah Al-Quran. Dan satu-satunya yang dari Lauh Mahfud adalah Al-Quran. Yang kita saksikan sekarang ini, satu-satunya yang berasal dari Lauhul Mahfud adalah Al-Quran. Maka kalau penjenengan ingin connected dengan Lauhul Mahfud, dengan Allah SWT, baca Al-Quran. Itu yang bersabda Nabi SAW. Maka menghadapi COVID begini, ya sudah, orang yang sudah masuk masjid bersih, suci, menghadapnya sama, baca Al-Quran, sholat, ya sudah. Ini sudah benar sekali. Saya di 3 tempat masjid saya sama seperti ini. Bahkan mohon maaf, ini tidak ada. Tapi saya tidak melarang loh, saya tidak melarang. Saya hanya mengatakan saya mendukung. Kalau di luar oke, jaga jarak, oke, pakai masker, oke, yang lain-lain silakan. Tapi kalau di dalam masjid ini bersih, ini suci, ini vibrasinya tinggi. COVID loh, sungkan dengan orang-orang yang banyak zikir begini. Jadi kalau ada yang masih jarang-jarang, ya sudahlah, kita maklumi saja. Tapi kalau ini, yes. Kalau penjenengan pelepekan, ya dibukalah. Pelepekan itu apa ya? Kalau waktu ya namanya sholat kan bisa nafas kurang fresh, buka aja. Asal ndak watuk, ndak wahing. Kalau watuk dan wahing ya tutup dengan cara bijak supaya tidak memudorotkan pada yang lain. Terakhir, keteladanan Nabi SAW yang sangat fenomenal. Saya belum menemukan rahasianya, tapi saya mengetahui eksistensinya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal tidak kaya, bahkan dikenal miskin. Nabi itu dikenal miskin, bahkan doa beliau, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ini doa yang tidak mungkin ditiru oleh umatnya. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin dan matikan saya dalam keadaan miskin. Saya yakin tidak seorang pun umatnya yang berani meniru doa ini. Nabi dalam kenyataannya, dalam sirah nabawiyah, dalam kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang kaya, bahkan miskin, sering tidak bisa sarapan, kemudian puasa. Jadi Nabi sering puasa karena tidak ada sarapan, itu namanya puasa mutlak. Tapi Nabi selalu bisa bersedekah. Sekali lagi, Nabi selalu bisa bersedekah. Tidak satu hadis pun saya temukan bahwa ada orang minta kepada Nabi tidak dikei, itu tidak ada. Selalu diberi, selalu bisa memberi. Bahkan Nabi pernah kok mau sarapan 7 kurma dengan Siti Aisyah. Adanya hanya 7 kurma. Sudah mau dihadap Siti Santap, ada orang kulonwun mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah 3 hari tidak makan. Kalau ada mohon bagiannya. Nabi terenyuh, ini sudah 3 hari, saya kan baru 1 hari. Diberikan semuanya. Kalau kita paling yang marah-marah ya. Nabi diberikan 7, jadi Nabi tidak jadi sarapan. Pernah Nabi pergi ke pasar beli jubah baru, karena yang dipakai Nabi sudah agak lama. Nabi tapi walaupun pakaian lama tapi tetap bersih dan harum, itu Nabi. Harus kita contoh itu, jangan kita sampai bersih enggak harum atau lusuh. Keluar dari pasar, ada orang di pintu pasar nyegat, ya Rasulullah, pakaian saya sudah compang-camping, memang compang-camping, saya tidak punya pakaian, kalau berkenan saya mohon minta yang penjenengan pakai. Jadi beli baju baru, keluar pasar dicegat orang ngemis minta pakaian, dan memang buktinya orang ini compang-camping, pakaiannya lebih jelek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diminta sebenarnya yang dipakai Nabi, karena dia tahu Nabi membawa pakaian. Tidak, Nabi yang baru dibeli itu diberikan. Jadi Nabi gak sido untuk baju anyar. Itu Nabi. Kita ndak seperti gitunya, ndak apa-apa. Yang penting ayo kita juga nasihati diri kita, tiada hari tanpa sedekah. Nabi SAW bersabda, dawau mardakum bis sedekah. Obati orang sakitmu dengan sedekah. Dan ini sudah banyak penelitian. Bahkan nanti kalau penyelam buka YouTube, sedekah brutal, buka YouTube itu ada orang lumpuh yang dokter sudah memvonis kesempatan bisa hidup tinggal 20%, 80% habis teorinya. Maka istrinya mengambil uang di bank, ya pokoknya simpanan tabungannya di bank, diambil semuanya, diberikan suaminya, diizin pada suaminya, Mas, karena menurut dokter penyelam begitu, ini semua hasil kerja sampean, saya sedekahkan semuanya. Biar kalau saya kan bisa kerja lagi, kalau ini untuk bekal sampean di alam sana. Saking sudah pasrahnya, diizinkan. Ya sudahlah, biar sedekahkan pada siapa saja. Semua harta yang di tabungannya diberikan. Istri yang setia, siap ditinggalkan suami, tapi hartanya diserahkan pada fakir miskin untuk suami. Sungguh demi Allah, dia menyaksikan, dia bersaksi bahwa sejak itu sedikit demi sedikit sembuh, dan sekarang sudah sembuh 100%. Itu 10 tahun yang lalu. Ini kebenaran sabda Nabi bahwa sedekah itu walaupun tidak connected langsung dengan sakit, tapi bisa menjadi obat, dan itu banyak sekali contohnya. Ini sekedar yang bisa saya ungkap dalam kesempatan singkat ini. Dan Nabi SAW juga bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menjadi perisai musibah, perisai balak. Maka kalau ada COVID begini, ya tidak usah takut-takut banget lah, sedekah aja. Lillahi ta'ala, kita percaya pada Nabi. Kalau penjenengan bisa percaya pada dokter, bisa percaya pada perawat, bisa percaya pada pemerintah, maka percaya pada Nabi wajib. Pasti benar, tidak bohong sama sekali. Oleh karena itu mari kita nasihat diri kita untuk meniru Nabi. Satu, akhlak baik, ucapan, tindakan maupun pikiran kepada Allah SWT kepada sama.
kepada diri sendiri, kemudian tilawah Al-Quran. Yang belum bisa ya belajar, sekarang banyak TPQ segala umur kok, TPQ segala waktu, segala jam bisa, tidak ada alasan untuk tidak belajar yang belum bisa membaca. Yang ketiga, sedekah tiada hari tanpa sedekah, walaupun 1.000 2.000 tidak apa-apa, yang penting ada yang keluar dari saku kita untuk orang lain. Karena inilah berkah hidup kita, inilah harta sebenarnya kita, inilah tabungan akhirat kita. Moga-moga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sehat jasmani rohani, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala subhanahu wa ta'ala wa wastaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wakhdhul man khadhalal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'al muslimin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Allahumma afina wal muslimin wa sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asrif 'annal balaa wal waba wal fakhsha wal munkar wal fitana wa corona birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.